From the inside for your daily life to the recommendations for your style. This is Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya. Viewers, kembali Anda menyaksikan Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia, dan kita akan membahas banyak sekali informasi yang inspiring dan pastinya viewers bisa terapkan di rumah masing-masing. Dan selama bulan Ramadan ini, MNC Channel berbagi ceria melalui program-program yang ditayangkan di berbagai channel. Nikmati berbagi ceria bersama MNC Channel di bulan Ramadan. Yap, dan salah satu keceriaan yang akan kita bagikan adalah di episode kali ini kita akan menampilkan sosok seorang yaitu selebriti chef yang bernama Steby Rafael. Oh, aku tuh suka banget loh sama dia keren banget. Iya, dan beberapa waktu yang lalu nih tim Daily Lifestyle tuh sempat main ke rumahnya, yaitu yang ada di Bilangan BSD Tangerang sana, Alia. Oh, dekat rumahku. Dan sejak setahun ternyata semenjak setahun belakangan ini Steby Rafael itu selama COVID-19 melanda tanah air itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja, seperti itu. Benar, seperti anjuran pemerintah ya untuk stay at home, benar-benar dimanfaatkan Steby melakukan banyak hal yang bermanfaat di rumah. Bahkan ia menyebut memindahkan pekerjaannya ke dalam rumah. Nah, kira-kira apa aja sih yang dia lakukan tuh? Ya, langsung saja kita lihat liputannya berikut ini. Viewers, ketika anjuran stay at home digaungkan, celebrity chef Steby Rafael menyebut memiliki banyak waktu untuk keluarga. Pasalnya, ketika tawaran kerja di luar rumah hingga luar kota mulai berkurang, ia justru memindahkan pekerjaannya ke dalam rumah. Seperti yang diungkapkan Steby Rafael saat ditemui di kediamannya di Bilangan BSD Tangerang beberapa waktu lalu. Hai viewers, saya Chef Steby Rafael bersama saya hari ini di Daily Lifestyle. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah tempat saya singgah, ini rumah saya. Dan selama pandemi ini memang pekerjaan itu banyaknya di rumah. Jadi kalau kalian mau tahu tempat kerja saya, kantor saya di rumah itu ada di sebelah situ. Strategis banget ya, dekat nggak pakai jauh. Yuk kita ke sana. Nah. Kalau kalian yang sering lihat nonton live aku di Instagram atau di YouTube, kalian bisa tahu kan, ini sering banget muncul nih. Jadi kalau kita di rumah itu ada baiknya juga sih. Jadi kita bisa benar-benar manfaatin sudut-sudut rumah untuk suatu karya yang bisa kita kasih gitu, share ke orang lain supaya bermanfaat. Nah, salah satunya di sini tempat yang tadinya itu sebenarnya dining room, tapi saya rubah jadi kitchen bersih ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua kitchen, ada kitchen kotor di belakang ya, kitchen biasa yang buat berat-berat tuh, sama yang di sini untuk showcase-nya lah ibaratnya. Seperti untuk membuat sarapan atau sama anak ya dan lain-lain karena itulah maka di sini saya kasih juga di kitchen bersih ini benar-benar alat yang aman seperti kompor seperti ini. Lalu kita bisa lihat juga working table-nya juga lumayan lebar, jadi kita bisa bikin macam-macam makanan, nggak cuma sedikit-sedikit doang kayak pantry gitu ya. Lalu ada oven di belakang saya, di sini juga di bawah saya ada oven juga. Ini untuk yang volume besar di sini ada 50 liter oven. Kalau yang ini kan sekitar 12 sampai 15 liter doang. Terus kalau untuk peralatan semua ada di dalam lemari seperti ini supaya kitchen bersih kita tetap kelihatan kece gitu. Untuk peralatan juga kita bisa fungsiin working table ini di bawahnya untuk menyimpan beberapa peralatan. Seperti saya bisa simpan di sini. Itu ada kuali-kuali, terus ada pan dan lain-lain, ada mixing bowl ya. Dan satu lagi ini favorit saya. Ini pulpennya saya ibaratnya. Koleksi pisau yang saya punya. Nah, sebenarnya di belakang juga ada pisau, tapi biasanya kalau saya off air keluar gitu, ini saya bawa sepaket ini. Gitu. Nah, kalau saya fungsiin dua kitchen ini jadi berkesinambungan gitu ya. Saya biasa prepare di belakang, lalu yang udah di prepare di sini kita finishing di sini. Nah, di sini juga saya bisa masak sama istri, sama anak saya juga. Oke, saya juga punya hobi juga di belakang sebenarnya di samping masak. Jadi saya punya pengalaman di belakang, kita fungsiin juga dan saya arahin hobi saya ini ke arah komersial sedikit. Saya pelihara banyak sekali ikan nila. Yuk kita lihat.
Nah, welcome to my backyard. Di sini kalau kalian lihat ada beberapa mainan juga. Sebenarnya masih banyak lagi mainan ya. Ada di gudang atas, di sini ya. Terus ada di selipan sana juga. Tapi ini beberapa mainan favorit anak saya. Jadi kita kadang-kadang main mobil-mobilan. Terus di sini ada slide dia, tadinya gede kita kecilin. Ada basketball hoop, dia paling suka banget main basket. Dan ini yoga mat, kadang-kadang ini berubah fungsi. Nah, kalau ke kanan ini kalian bisa lihat ada beberapa macam alat olahraga yang bisa saya gunakan. Biasanya saya olahraga itu sekitar 3 kali seminggu. Itu penting banget lah ya. Kalau kita badan fit, otak jadi lebih positif. Terus di sebelah sini ada kontainer-kontainer ini isinya apa sih? Ya. Nah, kontainer-kontainer ini isinya adalah pakan. Ya. Jadi ada pakan buat Nila yang tadi saya bilang. Ini ada yang kecil. Ini pakannya ada beberapa ukuran, ini nomor 1. Oke. Ada juga untuk yang besar, nilai yang besar itu saya pakai pakan nomor 3. Sini, tuh. Lihat buirnya gede juga ya. Nah, kalian bisa lihat juga. Ini kita kasih makan ya. Selamat makan. Seneng banget kalau ngeliatin ikan makan. Nah, di dalam satu kolam ini kolam 2 kali 3 meter. Ya, saya masukin ikannya itu dari 4 cm. Saya masukin sejumlah kurang lebih 500 ekor, 500 plus lah ya. Dan beberapa mungkin pas masih kecil ada yang mati pastinya. Dan ini mungkin sekarang totalnya sekitar 400 sekian ikan. Ini udah berjalan 2 bulan dari 4 cm, sekarang ukurannya udah telapak tangan. Nanti ini akan panen biasanya itu di sekitar 4-6 bulan. Biasa ukurannya itu kurang lebih satu ikannya 250-300 gram. Ini kita coba ambil satu, ini gesit-gesit banget ya. Susah nangkepnya. Si pelan-pelan. Oke. Oh, ini dapat satu. Ini yang jadi ada beberapa ukuran. Ini yang nggak terlalu besar. Yang besar-besar udah gesit-gesit banget. Susah untuk lihatnya. Kita ambil beberapa ya. Ini udah selapak tangan. Ini baru 2 bulan loh. Nice banget dan tenaganya gede-gede banget. Ini sehat. Sempat waktu itu ada penyakit sedikit ya, cotton wool. Tapi kita cari obatnya dan alhamdulillah lah semua sehat lagi. Nah, kalau kalian mau coba mulai terus bertanya-tanya, di mana ya beli kolamnya ya? Kalau terpalnya bikin sama orang ya kan. Kita janjian ukurannya, tapi untuk rangkanya ini waktu pandemi kemarin saya banyak waktu juga di rumah jadi saya bikin sendiri. Ini rangka baja ringan. Jadi kosnya juga ya so-so lah ya, dibilang terlalu murah juga enggak, terlalu mahal juga enggak. Tapi ini cukup fungsional dan di dalam sini ada sekitar 5 kubik, 5,2 kubik air. Bayangin tuh, 5,2 kubik air itu artinya 5,2 ton kalau di kilogram. Dan ini cukup kuat untuk nahannya. Selain memelihara ikan nila untuk dikonsumsi dan dikomersialkan, ayah satu putra ini juga menyukai ikan hias. Try to make a move just to stay in a game. I try to stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Nah, itu biasanya saya main gitar sambil kasih makan koki, ya kan. Lumayan lah, supaya kita nggak stres. Ada cowok itu harus punya hobi, oke? Buat kalian coba tanya sama diri sendiri. Kalau kalian bingung hobi kalian apa, wah, harus cepet dicari deh, ya. Kalau nggak nanti kayak ibaratnya itu balance-nya nggak ada gitu loh. Ibaratnya kita jadinya stres, jadinya berpikir keruh gitu kan. Ayo cari hobinya masing-masing. Kasih makan ya. Koki, hai. Nah, koki ini adalah salah satu makhluk yang kerjaannya makan, 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 makan. Ini sengaja, di sini juga nggak cuma koki yang saya pelihara. Kenapa warnanya hijau? Adalah karena saya juga melihara lumut. Lumut kok dipelihara? Yes, lumut ini nanti saya biasa 2 hari sekali, saya kuras, habisin setengah. Air lumutnya itu saya tuang ke kolam nila.
Jadi ibaratnya kolamnya itu benar-benar punya full of nutrisi. Jadi kalau kapan-kapan, kadang-kadang kalau misalnya saya lagi kerja gitu telat kasih makan, it's okay. Nilainya masih bisa makan lumut-lumut yang ada dalam kolam. Itu juga salah satu cara untuk menyehatkan air kolam juga. Supaya pH-nya terjaga, oksigennya banyak, dan juga nutrisinya benar. Sehingga ikan nila tersebut bisa gemuknya cepat. Selain itu, kalau kalian lihat air hijau ini kotor, sebenarnya enggak. Ya, justru kalau misalnya dengan air hijau seperti ini, ikan itu jauh lebih sehat, jarang ada jamurnya. Gitu. Saya sengaja pakai kolam yang kecil kayak gini, supaya itu lumutnya banyak, saya bisa langsung panen kasih ke kolam nila. Semuanya berkesinambungan. Nah, habis dari sini saya juga punya usaha, ya ini usaha besar yang masih kecil lah. Saya nggak mau bilang ini usaha kecil, ini usaha besar, tapi masih kecil. Gitu. Nanti kita akan ke sana. Dan saya mau kasih lihat baju seragamnya yang biasa saya pakai kalau ke sana. Oke, saya ganti baju dulu ya. Oke, how do I look? Nah, ini dia seragam saya. Cie, seragamnya kasual banget ya. Iyalah, kita main bakar-bakaran. Kita akan ke usaha saya, rumah makannya namanya ini nih. Iga Bakar Kiloan di Sleepy. Oke, so ikut saya, nanti kita akan menuju ke sana. Let's go. Wow, amazing viewers. Banyak juga ya hal positif yang dilakukan oleh Chef Steby Raphael di rumahnya. Dan aku tuh tertarik ya Ki ngelihat dapurnya itu bersih banget. Dan itu yang dibilang sama Chef Steby sebagai ruang kerjanya. Dan secara seorang chef ya pasti kan ruang kerjanya bagus banget. Betul. Dan itu bener-bener kelihatan kompornya, peralatannya, berbagai jenis pisau. Semuanya tuh kinclong, bling-bling, keren semua gitu. Dan yang gak kalah kerennya Al ya, di belakang rumah dari Steby ini juga ada kolam ikan yang kalau misalnya udah panen, kan si Steby ini juga punya resto Al ya, yang kalau udah panen itu ikan-ikannya ini bisa dijual di restonya tersebut menjadi salah satu menu restorannya. Oh, jadi itu ikannya tuh bisa dijual-jualin juga ya sebenarnya, main ikan Betul. banget sih. Ini inspirasi ya viewers buat yang stay at home aja. Jadi nggak cuma tidur sama nonton drama doang kayak aku, tapi melakukan banyak hal yang positif kayak itu tuh panen ikan nila ya sampai Betul. dijualin. Dan ngomong-ngomong restoran, bukannya dia habis bikin restoran Iga ya? Iya, beberapa bulan lalu Al. Jadi Chef Steby ini membuka restoran Iga Bakar Kiloan di daerah Sleepy, Jakarta Barat. Nah, seperti itu. Oh, jadi Chef Steby ini akan menyajikan langsung loh buat para pengunjung restorannya. Nah, ini bagus banget nih buat viewers yang mau buka puasa bersama teman-teman, sama keluarga. Silahkan mampir. Nah, gimana kalau kita langsung lihat aja nih videonya? Ya, langsung saja ini dia videonya. Viewers, sebagai seorang chef, nama Steby Raphael cukup dikenal luas. Selain tampil di program televisi, Steby juga kerap muncul di acara off-air. Tapi sepertinya Steby belum merasa lengkap. Terbukti sejak beberapa waktu belakangan ini, ia bersama rekannya membuka resto Iga Bakar Kiloan di Bilangan Kemanggisan, Jakarta Barat. Nah viewers, sekarang kita udah sampai di rumah makan Iga Bakar Kiloan Sleepy. Ya, ini adalah usaha yang besar tapi masih kecil seperti saya bilang tadi. Tempatnya nggak mewah, tapi rasanya wah. Let's check it out inside. Yuk, kita masak bareng. Nah viewers, di sini saya udah siapin iga bakar yang udah, bukan iga bakar ya, iga yang udah di presto. Jadi ini udah di presto, makannya udah matang ya, jadi udah nggak ada penyusutan lagi. Asal kalian tahu bahwa daging yang dimasak itu penyusutannya 30%, bayangin tuh. Jadi kalau misalnya dagingnya 200 gram, setelah dimasak dia akan drop sampai ke 140 gram totalnya. Rugi kan? Kalau di sini kalian nggak perlu ngitung-ngitung penyusutan, kita timbangnya itu setelah ini habis di presto. Kita akan masak setengah kilo nih. Yuk kita lihat berapa banyak setengah kilo, lihat tuh dagingnya. Oh. Di sini udah ada timbangan dan biasanya saya kasih lihat ke konsumen untuk jumlah porsi yang mereka dapatkan saat mereka pesan misalnya 1/4 kilo atau setengah kilo. Oke. Setengah kilo, siap? Oke, kalau udah oke,
Udah setuju? Sekarang kita akan masukkan ke dalam saus marinasinya. Nah, disinilah saus marinasi yang nggak akan kalian dapat dimanapun. Ya, ini racikan saya. Dan di sini berisi banyak sekali flavor yang bisa kalian nikmati. Nice. Tentunya pakai bahan-bahan lokal dong. Oke, kita bisa celupkan semua sini. Oke, sampai semua terendam rata. Nah, kita tiriskan sedikit. Dan karena dia sudah di presto, jadi dia renggang antara serat-serat dagingnya sehingga saus marinasinya bisa masuk ke dalam. Oke. Nan, bakar setengah kilo. Nah, di sini juga ada pilihan saus yang bisa kalian pilih. Jadi ada 3 macam. Untuk pendamping iga bakarnya ada sambal matah. Setiap hari kita buat segar, ya. Ini patut kalian coba. Ini salah satu favorit juga. Ada sambal penyet. Semuanya fresh, nggak ada yang disimpan, ya. Dan yang pastinya sambal kacang. Nice. Bukan sambal kacang sih, ini nggak pedas. Kalau mau pedas tinggal kasih rawit ya. Ini namanya bumbu kacang dan ini racikan kita juga. Rasanya mantap banget. Kalian harus coba. Oke. Nah, selain di sini ada iga bakar, kalian juga bisa nyicipin sop iga juga ya. Jadi di sini kita bareng-bareng semua pecinta iga. Waktu itu kita pikir kalau mau bikin usaha, bikin apa sih? Bikin usaha yang kita suka. Dan sama-sama suka iga semua nih. Jadinya tahu sendiri kan, iga bakar yang dibuat sama orang yang suka iga. Nice. Oke bro, dari sini gue yang take care. Thank you. Oke, sini areng, kita juga masaknya pakai areng, pakai batok kelapa supaya wangi ya. Iga bakar yang wangi itu kalau misalnya pakai batok kelapa. Nice. Kita akan bakar sampai bener-bener dia terbakar sehingga smoky flavornya datang. Itulah yang bedain bakar sama goreng ya. Kipas. Ini karena waktu kecil saya doanya sama Tuhan gini. Saya nggak sih dapat duit sambil kipas-kipas? Iya, sekarang dapat duit sambil kipas-kipas. Jadi tukang iga bakar. Oke. Viewers, ini udah jadi. Nah, tadi kan kita ngobrol-ngobrol tuh, lagi dibakarin juga sama Adnan. Thank you, Adnan. Nah, di sini ada yang sambal mata. Jadi harganya juga nih murah lah ya. Seperempatnya 45.000. Nasinya goceng, ya wajar lah. Potong kos kita. Ini kalian bisa lihat lembutnya iga bakar yang ada di iga bakar kiloan. Nih, coba yang ini ya. Yang ini sambal mata. Ini salah satu favorit saya. Kita bisa pakai jeruk kunci ya. Terus, wih, nambah seger lagi. Habis itu kita bisa ambil ini. Ini benar-benar empuk ya. Tuh. Nice banget. Oke, sampai ngeresep sampai dalam bumbunya. Dan kita akan pakai sambal matanya. Wow, ini sesuai standar saya. Itulah kenapa kalian harus suka dulu makanan sama makanan yang kalian masak. Itu kalian benar-benar bisa rasain nikmat rezekinya, nikmat juga makanannya. Ya buat teman-teman yang belum makan malam, makan siang, makan malam. Buat kalian yang mungkin ada di daerah Selipi, tepatnya di sebelah Pasar Selipi Jaya, atau di depan Alfamart Jalan Anggrek Garuda, kalian bisa langsung datang aja ke Iga Bakar Kiloan Selipi. Itu kalian bisa langsung pesan sama teman-teman saya yang ramah-ramah, lagi jomblo juga. Ya. Jadi langsung kalian bisa nikmatnya Iga Bakar Kiloan. Oke? Viewers jangan kemana-mana dulu ya, sebab setelah jeda komersial berikut ini, kita akan simak cerita Chef Steby Raphael memulai karir sebagai seorang chef profesional. So, tetap di Daily Lifestyle ya.